Ya saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi, masih bersama penggiat wisata yang ada di Jambi, masih bersama Bang Amril. Masih kita membahas terkait potensi wisata alam, budaya maupun sejarah yang ada di Jambi. Tadi kita sudah membahas banyak ya tentang wisata alam apa aja yang ada di Jambi, ada wisata sejarah maupun budaya juga. Tadi kita lebih banyak ke alam. Kalau terkait budaya maupun sejarah di Jambi itu gimana Bang potensinya? Alhamdulillah kita ini kan negeri Melayu. Negeri Melayu. Kaya sekali akan budaya Melayu. Kita juga pernah dulu zaman gubernurnya almarhum Pak Julki Nurdin ya, kita buat city kota kembar tuh apa namanya itu ya, Sister City ya, dengan Negeri Sembilan. Saya masih ingat itu dulu. Artinya ada kemiripan-kemiripan kita yang masyarakat kita yang ada di Negeri Sembilan ataupun sebaliknya. Kemudian Melayu ini unik, Mbak. Melayu ini unik walaupun ada di daerah tetangga kita Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, ini kan satu rumpun Melayu. Kepulauan Riau juga kan. Nah, banyak atraksi-atraksi, tradisi-tradisi yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Ini kan mulai tergerus. Nah, kita kalau saya selaku penggiat, beberapa komunitas terhadap budaya itu saya salut, Mbak. Saya mungkin nggak bisa sebutkan di sini ya, tapi teman-teman komunitas itu yang selalu menggelorakan tentang kesejarahan, kebudayaan yang ada di Jambi ini, itu salah satu faktor pendorong kita untuk bagaimana konsep pelestarian ini lebih mengarah kepada betul-betul melestarikan. Di Air Hitam Laut itu ada desa budaya, Mbak. Dan desa budaya Air Hitam Laut itu tahun 2024 kemarin itu masuk dalam 3 besar desa budaya yang terpilih terbaik secara nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Dan isinya itu semua atraksi. Nah, wisata, teman-teman yang berwisata ke daerah Air Hitam Laut itu ada di situ Taman Nasional Merbak ya, banyak sekali, Mbak. Baik itu yang namanya Sumbun ya, mengambil Sumbun itu atraksi. Kemudian ada festivalnya di situ di Tanjab Timur ya. Kemudian Mandi Sapar. Itu atraksi-atraksi itulah yang justru menarik minat daripada pengunjung wisata. Selain itu diatraksikan dengan adanya komunitas-komunitas budaya, anak-anak muda yang peduli dengan wisata, dengan budaya Jambi ini, Pak, maupun sejarahnya, ini otomatis ikut program melestarikan kebudayaan yang dipunyai oleh pemerintah. Jadi kita ikut membantu pemerintah. Mereka juga dapat anggaran juga dari Kementerian Kebudayaan langsung itu, Pak. Jadi tidak melalui pemerintah, ya teman-teman dari kementerian langsung memberikan. Dan sekarang sangat maju, berkembang. Kemudian juga di Kerinci begitu pun ada juga. Kemudian di daerah Merlung ya, yang ini perpaduan lucunya, uniknya Merlung ini kan banyak juga masyarakat kita asal Jawa. Ya juga ikut melestarikan apa namanya budaya-budaya kita Melayu di situ. Kadang-kadang juga ada budaya Jawanya gitu kan. Ya ketika masalah kan tetap bicara Indonesia. Jangan sampai nanti kalau kita tidak lestarikan hilang. Begitu hilang ditampilkan di Malaysia kita protes. Ya kan? Rasa budaya itu milik kita. Rasa budaya kita. Tidak melestarikan. Nah, itu tadi. Makanya saya sangat salut sama teman-teman komunitas. Mungkin Mbak Uci lah salah satunya ya. Karena saya sendiri secara pribadi walaupun bukan asli Jambi, tapi saya sangat mencintai sekali budaya Jambi. Karena unik ya. Unik sekali budaya Jambi ini, apalagi banyak kekayaan yang sampai saat ini mungkin belum masih ditanya, ini dari mana sih, ini ada hubungannya, ternyata Raja Jambi, Putri Jambi itu ada hubungan dengan budaya saya sendiri. Iya, Minangkabau ya, Pak. Kita saudara kita nih, Pak ya. Saudara. Nah, terkait budaya dan sejarah juga, sejarah untuk Jambi sendiri kita ketahui ya, ini seperti ada hubungannya dengan negeri sebelah, ada dengan provinsi sebelah juga. Tapi Bang Amril sendiri sebagai penggiat wisata nih, minat generasi muda saat ini terkait budaya kita sendiri itu gimana? Saya rasa, Mbak, banyak. Itu yang saya sampaikan tadi, komunitas banyak. Cuman sekarang kan kita perlu semacam mengkampanyekan. Kita butuh teman-teman komunitas. Kemarin ada saya ngumpul bulan lalu ya, sebulan setengah yang lalu saya ngumpul. Bagaimana kalian teman-teman, adik-adik ya, saya kalau bicara dengan teman-teman tuh, saya ini kan sudah ketuaan juga sebenarnya kan, cuman saya pengen gaya aja muda-muda ya. Iya, iya. Bagaimana kita kalau bahasa Mbak Usi tadi itu kan menyerukan, mensosialisasikan, mengkampanyekan akan cinta akan budaya kita. Nah, mereka mungkin sedang buat konsep-konsep itu ya Mbak ya.
sedang menyiapkan. Termasuk yang di Air Hitam itu ada namanya adik itu Mbak Nisa namanya. Mereka luar biasa juga itu. Sering komunikasi. Karena saya kan bukan ahli budaya, Mbak. Tapi kita melihat dari sisi bagaimana budaya ini bisa mendukung, mensupport pariwisata. Karena kalau tanpa budaya, pariwisata tuh seperti hambar kita makan tanpa garam. Karena pariwisata itu cuma ada 3, Mbak. Something to see, something to do, something to buy. Saya mau berwisata kemana? Oh, ke candi. See-nya apa? Oh, saya lihat candi, sebuah bangunan tua di abad ke-8 yang luasnya 3.981 hektar. Baru 9 candi yang bisa kita pugar, ya kan, digali. Ternyata, wah, ini yang bisa saya lihat. Banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya bermanfaat yang saya bisa peroleh. Tapi setelah sampai di candi, do-nya apa nih? Saya bisa lakukan aktivitas di sana apa? Apakah saya bisa melihat orang beratraksi atau saya bisa ikut langsung serta beratraksi? Contoh, ada kopi apa namanya di situ ya? Ada salah satu kopi ya yang kopi apa, nah pojok ya. Kemudian misalnya, nah ini yang kita dorong juga, mungkin pemerintah punya keterbatasan dalam hal ini di kabupaten ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa agak sehat negara kita untuk dari sisi penganggaran. Nenek-nenek yang punya tampilan apa namanya seloko, tahap apa namanya dia, apa kata Mbak Uci tadi, krino ya, bisa ditampilkan di situ. Dan nanti mereka dibayar dari pengunjung tadi, atau pengunjung bisa belajar tentang pantun, belajar tentang ini, dan itu si wisatawan tadi kita ini bayar, beli itu, dan uangnya kan langsung untuk mereka, untuk masyarakat kita yang ada di situ. Bukan berarti kita menafikan orang-orang yang profesional nari di kota-kota, tidak. Tapi ini langsung di daerah. Nah, makanya kita butuh pelatihan, kita butuh dorong, menyerukan tadi sosialisasi ya kalau bahasa pemerintah. Kemudian to buy, Mbak, yang ketiga. Saya sudah puas melihat, saya sudah bisa beratraksi, berinteraksi dengan masyarakat, dengan seni, sejarah di sana. Buy-nya apa? Buy ini kan kita beli, oleh-oleh, cenderamata. Jadi masyarakat ini kita contoh misalnya Candi Muara Jambi tadi mungkin bisa buat cenderamata dari bahan apa, dari ini apa. Nah, itu mungkin pelatihan, bikin miniatur candi misal ya, atau miniatur pohon duren, karena situ banyak duren, tak apalah nanti kreativitas masyarakat, atau ambung, atau alat untuk gelang ya, seperti sekarang gelang kan sudah viral nih kayak ini nih, kan saya selalu pakai, Pak. Itu kalau boleh tahu gelang apa itu, Bang? Ini sebalik sumpah. Sebalik sumpah ya. Pak, ini unik loh. Ya, di balik sebalik sumpah ini ada filosofinya sendiri yang mungkin kalau kita bahas masih berkaitan dengan budaya dan sejarah Jambi juga. Betul, Pak. Makanya ini saya lepas kalau mandi sama sholat aja. Saya pakai itu, saking cintanya kita ini karya adik-adik kita, masyarakat kita di Muara Jambi. Itulah Tubai tadi, Pak. Jadi kita berharap ada supporting dari stakeholder kita juga. Jadi kita tidak ini, Mbak, kita mengharapkan, maksud saya itu mengharapkan juga dukungan dari teman-teman stakeholder, dalam hari ini travel agent, tour operator gitu. Ya, maunya travel agent juga di Jambi itu turut mendukung pemerintah ya, tidak hanya mengajak wisatawan ini berwisata keluar Jambi maupun keluar negeri, tapi ke dalam Jambi sendiri ya kita harapkan untuk dukungannya. Dan menurut Bang Amril sendiri nih, selain potensi wisata alam, budaya dan sejarah, apalagi hal-hal yang diminati oleh wisatawan baik dari Jambi ataupun luar Jambi? Mungkin Jambi ini kan kota industri, Mbak. Jadi pariwisata itu kan luas cakupannya, karena sejak 2009 itu sudah jadi sebuah ilmu ya. Makanya sudah banyak universitas, sekolah tinggi ataupun politeknik yang membuka jurusan-jurusan pariwisata. Ada di situ MICE, Mbak. Jambi ini bisa kita jadikan kota MICE ya, meeting, incentive, convention dan exhibition. Nah, jadi hotel-hotel juga penginapan-penginapan juga harus mencirikan pariwisata. Kita harus sabta pesona, aman, tertib, rapi, indah, kenangan. Itu harus ada di dalam setiap insan pariwisata. Nah, kuncinya di situ. Bagaimana orang berwisata datang ke kota Jambi, pertama aman, kemudian ada tertib di situ, kan gitu. Ramah juga. Jangan kalau sekarang tidak ketemu lagi, Mbak. 3, 4 atau 5 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, kemana? Sana kan seperti itu, Mbak. Sekarang saya sudah sangat jarang atau bahkan tidak menemukan lagi gitu. Kira-kira ini penyebabnya apa menurut Bang Amril? Artinya sosialisasi atau ini media sosial nih, Mbak. Media sosial ya. Atau pengaruh perkembangan teknologi saat ini membuat
insan-insan yang ada di Jambi ini kurang komunikatif? Ya, kalau komunikatif mungkinnya gini ya Mbak ya, mereka anak-anak Gen Z sekarang ini luar biasa kalau main ini. Kalau kita ini kan tergolong gaptek sudah, cuman semangat gitu bagaimana tular sama mereka kan adik-adik ini. Dan mungkin perlu pelatihan Mbak. Memang ada pelatihan untuk bagaimana memposting sebuah info, memposting sebuah berita atau memposting sebuah objek, bagaimana orang bisa tertarik, ya kan? Itu ada pelatihannya. Dinas Pariwisata dulu pernah buat pelatihan itu, cuman 2 tahun ini kan kita tidak pernah buat karena memang ya keterbatasan tadi, dan sayang ini kalau tidak kita lakukan. Tentunya kita juga mengharapkan hal-hal yang seperti ini karena menjadi sarana edukasi juga untuk generasi muda khususnya. Apalagi sekarang kan kita khawatirkan pengaruh digitalisasi saat ini, apalagi sudah ada AI. Tinggal ketik langsung jadi. Itu kan sangat tidak alami sekali, sangat tidak natural. Alangkah baiknya seperti yang Abang lakukan sendiri, secara mandiri itu langsung mengeksplor ke berbagai tempat, langsung menggali potensi yang ada di sana. Itu kan sesuatu yang sangat positif sekali untuk dilakukan. Nah, kita harapkan kan ini ada regenerasinya nih Bang. Adakah dari Abang sendiri ingin melakukan hal ini? Regenerasi untuk penerus selanjutnya, orang-orang yang berminat untuk menggiatkan potensi wisata yang ada di Jambi. Alhamdulillah Mbak, saya sudah mulai mencoba itu. Di Tanjung Jabung Barat itu ada mangrove Pangkal Babu. Saya sudah coba dorong terus, komunikasi terus mereka untuk memposting hal-hal yang baik, yang bagus, yang bagaimana rapi. Boleh dicek Mbak di Instagram mereka atau di sosial media mereka. Kemudian kemarin di Merangin Mbak, yang baru masih hangat-hangat, saya ketemu dengan mereka punya adik-adik komunitas ini PWM, pencinta wisata Merangin. Saya sampaikan tentang tetap harus kita sowan sama pemerintah. Adik-adik coba datang ke Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, sampaikan, perkenalkan diri, pencinta wisata Merangin. Ini semacam influencer yang volunteer ya, peduli terhadap daerah mereka di Merangin, dan mereka juga punya divisi digitalisasi Mbak. Saya bingung, kadang saya minta ajari ini macam mana buatnya seperti itu, karena anak-anak muda sekarang ini kan nangkapnya lebih cepat kan gitu, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, yang di Rantau Kermas, kemarin saya pergi ke sana, saya sudah melihat ada 2 orang yang berpotensi, Mbak. Tapi belum ini, masih saya baru chat-chat saja, kan gitu kan. Karena terkendala jarak. Kalau bisa, badan sehat, kita punya waktu, Mbak. Saya pengen jalan mengeksplor Jambi ini untuk mendorong adik-adik ini lebih aktif, lebih kreatif, terutama di bidang pariwisata yang memang saya giatkan ya gitu, Mbak. Nah, lantas dari Bang Amril sendiri nih, bagaimana nih langkah-langkah untuk generasi saat ini bisa lebih mengenali lagi destinasi-destinasi yang ada di daerahnya sendiri? Kalau sekarang saya rasa mudah, Mbak. Malah ada yang dari daerahnya sendiri padahal kaya akan kekayaan alamnya, tapi nggak tahu, oh itu di daerah aku ya. Betul. Saking apatisnya mungkin. Saking apatis kali ya. Kan? Kita tidak nyalahkan juga adik-adik generasi muda, mungkin tisnya, hatinya belum terketuk ya. Tapi insya Allah Mbak, saya yakin sekarang ini dengan HP ini sengaja kan, kalau saya bilangnya itu dunia dalam genggaman. Kita buka, ketik, jangkat, keluar semuanya itu. Keluar, kita ketik ini semua keluar. Artinya tinggal bagaimana kita mungkin yang lebih senior ini ya, kepada teman-teman saya juga seangkatan, yuk kita ajak adik-adik kita ini lebih peduli dengan Jambi. Karena kalau kita peduli, kita bisa majukan Jambi sama-sama, toh masyarakat Jambi juga yang akan menikmati hasilnya. Tidak mungkin kan masyarakat NTT yang menikmati kalau begitu, ini kan seperti itu. Nah tapi kita butuh membangun jaringan dengan tetangga-tetangga kita provinsi luar, kayak saya juga sering Mbak sampaikan, ini tadi malam saya kebetulan di Facebook saya ada teman dari Inggris Mbak, saya posting yang Rantau Kermas itu, kebetulan dia orang aslinya tuh orang Timor Leste, tapi menetap di Inggris. Dulu saya pernah berteman waktu masih kuliah itu di Jogja, dia pakai bahasa Indonesia, masih ini bahasa Indonesianya, ini di mana Rantau Kermas kok airnya masih bagus gini. Kalau ke sana dari Jambi jauh dah kan. Artinya kan kita menarik minat dulu. Jadi bagi teman-teman, adik-adik termasuk Mbak Uci juga, apabila ini saya belajar dari Pak Tamrin. Orang sudah
men-chatting kita itu baik di YouTube saya atau di media sosial kita lah ya Mbak, dan datang, berarti kita sudah jadi pahlawan devisa. Karena secara devisa digital kita sudah menggait mereka untuk bisa berkunjung ke Jambi. Itu Mbak. Jadi banyak hal yang mungkin orang-orang tidak menyadari ya. Nah, tidak menyadari. Betul. Bahkan dari postingan saja itu sudah bisa membuat sesuatu itu dikenal. Betul. Nah, tapi bagaimana cara kita mengenalkannya? Ya. Ini tadi yang harus mungkin ada pembekalan sedikit ya. Oke, nanti kita tahan dulu, kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.